Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan peran komputer pada sistem informasi manajemen dan juga sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Di sini saya ada 3 artikel. Saya akan membacakan salah satunya saja ya. Dari Miarswa Dwi Aji. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam suatu usaha mencapai suatu tujuan. Di dalam perusahaan, yang dimaksud dengan elemen dari sistem tersebut adalah departemen-departemen internal seperti persediaan barang mentah, produksi, persediaan barang jadi, promosi, penjualan, keuangan, personalia, serta pihak eksternal seperti supplier, konsumen, yang keduanya saling berkaitan dalam membentuk suatu kesatuan usaha. Dan yang kedua, sistem informasi akuntansi. Di sini juga saya sudah mendapatkan 3 artikel. Saya akan membahas salah satunya saja ya, dari dosen tetap Fakultas Ekonomi Yunika Widya. Sistem informasi akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam suatu usaha, khususnya pada pihak-pihak pengambil keputusan seperti halnya manajer. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem di mana dapat menghasilkan data-data yang tepat, benar, dapat diandalkan, dan juga tepat waktu. Di dalam melakukannya tersebut terdapat 2 cara, yaitu pelaksanaan sistem informasi secara manual dan yang kedua adalah sistem elektronik data processing atau EDP. Sistem ini mempunyai banyak kelebihan dan keunggulan dibandingkan dengan sistem manual. Tetapi bukan berarti tidak memiliki kelemahan, namun bisa dilihat dari kelebihan-kelebihan yang dimilikinya bahwa dapat dikatakan secara keseluruhan sistem EDP ini bisa dikatakan lebih baik bila dibandingkan dengan sistem informasi secara manual, dan tentunya juga dapat mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi apabila dilakukannya dengan secara manual ya teman-teman. Selanjutnya, peran komputer pada sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Di masa sekarang ini banyak sekali tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam sebuah organisasi yang telah digantikan oleh komputer, dan juga termasuk dalam bidang akuntansi ya teman-teman. Berikut saya akan membahas tentang beberapa tahapan proses pengolahan data yang memperoleh manfaat besar dari penggunaan komputer. Yang pertama, verifikasi. Komputer dapat mengecek kebenaran maupun kekayaan angka-angka yang menjadi input dalam suatu proses. Misalnya, dalam melakukan pengecekan kebenaran kode yang digunakan atau kelayakan jumlah rupiah dari transaksi dan lain-lainnya. Kedua, sortir. Komputer memungkinkan untuk dilakukannya persortiran data ke dalam beberapa klasifikasi yang berbeda dengan sangat cepat. Misalnya, kumpulan faktur penjualan dapat disortir ke dalam klasifikasi langganan, jenis produk, daerah penjualan, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir ada perhitungan. Dengan komputer, perhitungan dapat dilakukan dengan cepat. Misalnya, dalam menghitung saldo rekening sesudah adanya posting, menghitung jumlahnya kelompok transaksi, dan juga lain sebagainya. Sebagai suatu kesatuan, sistem komputer memiliki beberapa unsur pokok seperti yang sudah saya cantumkan di bawah ini. Yang pertama ada perangkat keras, kedua perangkat lunak, dan ketiganya tenaga ahli. Selanjutnya materi tentang saham. Yang pertama, pengertian saham. Saham adalah sebuah bukti atau tanda penyertaan modal kepemilikan yang memiliki nilai dari sebuah perusahaan, atau yang biasa disebut juga dengan surat berharga. Sebagaimana dalam Undang-Undang Perusahaan Terbatas Nomor 40, definisi perusahaan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Yang kedua, saham investasi terbaik. Pergerakan harga saham ditunjukkan oleh indeks harga saham atau IHS. Jika indeks harga saham tersebut naik, itu artinya secara rata-rata harga saham di pasar atau bursa mengalami sebuah peningkatan. Kemudian sebaliknya, jika indeks harga saham turun, itu artinya harga saham di pasar atau bursa tersebut mengalami penurunan. Yang selanjutnya, ada 15 aspek saham yang wajib dipahami. Dan di sini saya sudah mencantumkannya. Teman-teman bisa langsung saja membacanya. Dan yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI banyak melakukan diversifikasi segmen. Menurut pernyataan yang diungkapkan oleh Harto pada tahun 2005, diversifikasi segmen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go publik Indonesia memiliki karakteristik yang merupakan bagian dari kelompok bisnis suatu perusahaan. Yang ketiga, laporan keuangan 10 tahun terakhir. Misalkan di sini ada laporan keuangan PT Astra Argo Lestari Tbk atau PT AALI ya. Dan di sini saya sudah mencantumkan perusahaan AALI ini, kegiatan usahanya itu apa saja. Yang pertama ada perkebunan, yang kedua ada perdagangan umum, yang ketiga perindustrian, yang keempat pengangkutan, yang kelima konsultan, dan yang terakhir ada jasa. Dan yang selanjutnya, hal yang mempengaruhi naik turunnya saham. Yang pertama ada aksi koperasi perusahaan, yang kedua proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang, dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah, keempat ada fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, yang kelima ada kondisi fundamental ekonomi makro, dan yang terakhir rumor dan sentimen pasar tersebut. Dan yang selanjutnya istilah-istilah dalam saham. Yang pertama ada HK atau HIKI. HK itu adalah hajar kanan. Ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom order atau antrian jual. Dan yang selanjutnya ada haki atau hajar kiri, yaitu strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga yang rendah tersebut. Dan yang selanjutnya teman-teman bisa langsung baca saja ya di sini, atau bisa juga mendownload bukunya. Dan yang ketujuh, perbedaan nabung di bank dan nabung saham. Menabung di bank pada umumnya berupa uang yang disimpan dalam bank sebagai sebuah tabungan atau deposito, sedangkan saham terdapat beberapa jenis produk untuk diinvestasikan akan kebutuhan di masa depan. Misalkan kita memiliki uang 5 juta, apabila di deposito hanya mendapatkan return 2%, sedangkan diinvestasikan kita bisa mendapatkan 32,9%. Dan kelebihan menabung di bank, memberikan manfaat bunga bank. Meskipun tidak semua orang setuju dengan bunga bank, namun bagi sebagian orang bunga bank menjadi daya tarik tersendiri untuk menyimpan dana mereka di bank. Dan selanjutnya, keamanan uang juga bisa terjamin. Kekurangan menabung di bank, dikenakan biaya administrasi di setiap bulannya, dan uang kita juga tidak akan berkembang. Berbeda dengan halnya apabila kita menginvestasikannya sebagai saham. Dan selanjutnya ada investasi saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek di setiap sektor. Di sini ada beberapa sektor yang sudah saya cantumkan dan teman-teman bisa langsung baca saja ya. Selanjutnya saya akan membahas tentang beberapa aplikasi untuk berinvestasi
Di sini saya sudah mendownload 4 aplikasi ya dari Play Store, teman-teman juga bisa mendownloadnya. Dan yang pertama saya akan menjelaskan aplikasi Stockbit. Setelah di-download, kita bisa langsung masuk aja ke aplikasinya. Login dulu ya. Ketika kita bisa memulai berinvestasi saham di Stockbit ini ketika kita sudah daftar dan lain sebagainya ya. Lalu setelah masuk, kita bisa langsung ke kolom share atau cari. Nanti di bawahnya kita akan melihat beberapa opsi industri dan kita tinggal pilih saja sektor mana yang ingin kita investasikan. Dan misalkan di sini saya sudah mendownload saya sudah memilih AALI atau Astra Argo Lestari Tbk. Dan setelah itu kita langsung memilih, misalkan di sini saya memilih BBRI, lalu buy. Setelah itu kita bisa langsung mengikuti arahan-arahan yang akan ditunjukkan. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.